Nah, khusus untuk yang bertugas hari ini. Mbak Atalia sudah, tinggal Mbak Aurel sama apa namanya? Rusidina. Sama namanya sih? Rusidina. Oh ya, 3 pokoknya. Ini kok tinggal 3 lakinya, harusnya 4. Mana yang 1? Hilang. Hari tadi ini off cam. Nah. Aurel sama Mbak Rusidina ini. Mbak Aurel sama Mbak Rusidina, yo. Kalau kamu nggak bisa open cam, berarti kamu nggak sah loh, yo. Berarti kamu cuman buka ini mutok, gak ngrungokno. Loh, bener kan? Iki mesti buka gadget tok gak ngrungokno iki, yo. Itu Mbak Aurel sudah. Nah, Mbak Rusidina juga sudah. Kurang 1 cowoknya, pas ya? Kurang 1 cowoknya. 4, 5, 6, 7. Kurang Lukman. Lukman, halo, di mana Anda? Iki lo M Lukman iki lo 2215 ku ta. Iya. Lukman. Sebentar Ibu, ini jaringannya. Ini udah saya nyalakan kamera tapi kok tidak bisa. Mending ngono kok ono foto ae, Mas, supaya nggak kelihatan apa. Ya mungkin dua-duanya abot juga ya kalau di open video. Ya wes gak apa-apa, Lukman sudah terbukti. Kamu open, nah itu aja. Ini open udah terlihat ya, Bu. Soalnya di sini udah terlihat foto saya. Kamera saya udah nyala. Ya wes gak apa-apa, ayo Irfan timbangane iki ketok gak wes open mic. Nah ini bentar Bu. Bentar. Ini ada ini yang 2. Oh sudah. Oke, sip. Silakan. Bentar, jangan dimatikan. Aduh, susah banget. Hilang siji. Hilang siji iki. Oke. Bentar Bu, saya kirim di grup dulu, di chat. Ya. Kayaknya hilang 1 ini, Van. Siapa? Enggak sih Bu, kayaknya. Tinggal 2. Apa wes tercapture? Coba sih. Bentar, saya kirim dulu. Saya 2 kali capture ini tadi karena enggak muat. Iya. Oke. Terus gak apa-apa, Van. Sambil kirim aja. Nanti sambil jalan. Ya, oke. Sudah, silakan off cam. Sudah Bu, Oke, aku awali dulu. Terima kasih atas kehadiran dari peserta mata kuliah komunikasi seluler ya, workshop komunikasi seluler. Malam ini kita awali dengan tim 1 ya. Jadi kita buka dulu dengan doa. Silakan berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Untuk kali pertama ya, ini supaya pembiasaan, nanti aku panggil dari timnya Irfan. Jadi nanti pas aku panggil ya, nanti bagian yang dipanggil itu bagian membaca, oke ya? Karena Irfan sudah share screen, maka berikutnya aku panggil. Next slide, Irfan. Oke, sekarang aku minta tolong untuk Hifsi membacakan ya. Silahkan Hifsi membacakan roadmap untuk basicnya, silahkan. Bu, bisa terdengar suara saya? Oke, bisa, tapi agak gema ya. Sudah, Ibu? Oke, silakan. Lainnya ya, lainnya gimana lainnya? Oke, izin untuk membacakan untuk roadmap-nya. Di sini kita akan membahas tentang pertama, apakah komunikasi seluler itu, yang kedua adalah generasi telekomunikasi seluler, yang ketiga juga membahas tentang konsep sistem
Seluler yang terdiri atas sistem sel untuk frekuensi reuse, kaidah penentuan nomor sel, cluster reuse, sel cluster, dan ukuran sel. Oke, terima kasih. Next slide ya. Masih ada lagi nih. Ada juga membahas tentang sektorisasi dan juga network planning. Oke, next. Nah, terima kasih sih. Kayaknya harus pindah ke Haris nih. Haris, next slide. Bu, permisi Bu, itu di grup ada yang nggak bisa join katanya Bu. Oh, kenapa? Sopo iki? Sabrina. Nah, ya. Kamu lewat, oh, ya. Kamu pakai Chrome, bilangin pakai Chrome. Lupa sebentar. Baik Ibu, apa bisa dilanjut? Bisa, silakan. Baik, untuk selanjutnya, apakah komunikasi seluler itu digunakan secara luas sejak pada tahun 1980. Yang kedua, pada tahun 2004 ketika GMSI mengumumkan di Mobile World Congress pada Februari 2004 bahwa terdapat lebih dari 1 miliar pelanggan seluler GSM, dibutuhkan waktu 12 tahun sejak jaringan pertama diluncurkan. Oke, jadi pause dulu ya, aku yang ini bersama Haris ya. Jadi ini awalnya kalau kita ngomong seluler itu berarti masuk ke generasi pertama, dideploy atau diluncurkan ke publik pada tahun 1980. Sebetulnya aku juga pengen masuk ke browser, Van. Ini Van, kalau kamu bisa ya, kita berarti pindah apa ya? Pindah ke browser, Van. Bisakah? Halo Irfan. Halo. Gimana Ibu? Ini Marsifan kayaknya lagi ke belakang. Oh iya bisa. Nanti aja kalau dia balik ya. Jadi nanti jadi kita awali ya pemahaman pertama ketika kita membahas yang namanya seluler itu asalnya tahun 1980. Sebentar sambil aku fit informasi ya daripada nanti kamu. Nah, di awal itu kita bilangnya itu ya apa namanya? Generasi pertama. Nah, bentar aku kirimin dulu aja. Van, halo, apakah sudah kembali? Iya Ibu, sudah kembali. Mohon maaf, terjeda sebentar saya dari toilet. Gak apa-apa, Van. Kalau bisa, kamu ke browser, kamu tulis muncul bahasa Inggris sebetulnya ya, tapi generasi 1, apa namanya, seluler 1G gitu aja, seluler 1G, history gitu. Seluler 1G. Generasi 1 maksudnya, history seluler 1G. Nah, dapat apa? Sebentar Ibu. Kamu share, bisa kamu bagikan. Apakah ini perkembangan teknologi 1G? Ya, kapan lebih cenderung pada sejarahnya itu kapan dimulai, nanti dia mengusung apa gitu. Baik, sebentar Bu.
Sebetulnya banyak ya, tinggal kita, nah nggak apa-apa, ini kita sambil mengamati. Oh ini 5G nih, 1G ada nggak? 1G ya. Tahun piro iki? Pas yo. Jadi kalau dari ceritanya, ternyata awalnya itu diluncurkan kisaran tahun 79. Tahun 79 itu yang mendekati tahun mungkin 79 akhir era 80 ya. Oleh NTT Jepang. Nah, berarti kalau kita lihat ini kita bandingkan ya, sambil kalau ini di Jepang tahun 79. Nah, sekarang kalau di Amerika tempatnya itu, coba kamu browse ini apa namanya di Amerika, ada nggak Irfan? 1G. Baik Bu, sebentar. Ya. Berdasarkan hasil yang saya peroleh untuk perkembangan 1G di Amerika itu diawali pada Maret 1983 itu oleh perusahaan Ameritex, Ibu. Oke, berarti duluan Jepang ya ternyata. Betul. Oke, nah di sini kita bisa mengetahui bahwa Nippon Telegraph and Telephone itu lebih dahulu menemukan konsep seluler, dan 5 tahun berikutnya kalau di dalam histori yang dimuat atau diceritakan di Tekno ID itu adalah berarti tambah 5 tahun 1984 ya. Beda dikit ya. Nah, kalau kamu mengambil di ini, makanya kalau mau melihat ya, jadi kalau kamu mau mengambil di informasi di Balmond yang ini juga, sebentar, jaringanku nggak kok agak. Nah, pertama ini Indonesia itu masuknya kisaran, masuk dulu ya, belum beredar dengan seksama ini. Ini tahun sekitar 93. Nah, ini masuk pertama ini ya. Dengan konsep AMPS. Jadi Indonesia lebih cenderung pada menggunakan modelnya dari Amerika. Kalau ini aku share padamu juga sih, biar kamu lebih, yang lainnya juga bisa mengikuti ya. Nah, ini dapat dari Balai Monitoring Semarang. Nah, kemudian pada saat 1G itu kita tuh belum terlalu di negara yang sifatnya berkembang atau negara-negara yang sifatnya masih jauh dari pusat pencetusnya teknologi itu belum populer. Dan kemudian barulah populer ketika tahun 2004, yaitu terbitlah 2G yang populer dengan nama GSM. GSM ini masuk atau diundangkan atau diinformasikan oleh Kongres Dunia Komunikasi Bergerak ya. Mendadak pada saat itu sudah 1 miliar ketika diinformasikan.
Van, ini mode share screen-mu kok mendadak menciut, Van? Oke ya. Nah, yang lainnya bagaimana bisa melihat kalau kamu nah ini kalau kamu ada kesulitan sudah dikirimkan Irfan di WA group ya. Nah, apa yang kemudian menjadi poin? Nah, ini yang menjadi poin ya. Top level view of mobile communication network. Nah, ini ada top level sudut pandangnya. Ini ada yang sampai sekarang namanya tetap ya. Walaupun sudah berubah-ubah, ada komponen yang namanya user equipment, itu perangkat telekomunikasi yang digenggam oleh usernya atau oleh pelanggan. Jadi ini tiga ini pakem ya, pakem sekali. Kemudian ada radio access network. Nah, radio access network itulah nanti yang membedakan dengan yang zaman dulu dengan 5G itu di sini nanti di RAN ini. Kemudian ada core network. Core network ini yang kemudian tidak berubah sih, tidak berubah, tetapi berkembang ya, atau menjadi berbeda dari tahun ke tahun ketika generasi itu bertambah. Yang jelas ketika kita punya yang namanya seluler, selalu ada yang disebut sebagai base station yang menciptakan model sel itu. Kemudian ada core network atau network inti yang terdiri dari, ya ini pasti ya, mulai handover control. Kalau kamu lihat ini yang intinya. Kenapa handover control itu menjadi salah satu core-nya? Ya karena kalau kamu nggak bisa handover, kamu nggak bisa mobile. Kemudian autorisasi ya. Autorisasi ini untuk memastikan bahwa yang dituju itu memang yang ada dari bagian user 1 ke user 2. Ketika kamu akan mengirimkan informasi, maka ketika kita memodelkan dengan seluler, itu kan kita broadcast sebetulnya. Oleh base station di broadcast kemana-mana. Nah, yang otorisasinya itu berjodoh, yang memang kita tujuannya ke situ, maka dia bisa matching. Nah, kalau sudah matching, maka informasi itu akan masuk. Begitu juga ketika kita melakukan signaling atau menggabungkan sinyal dari penelpon ke yang ditelepon, itu juga menggunakan autorisasi yang mencocokkan dulu supaya nggak salah tempat atau istilahnya informasinya pindah ke tempat lain. Ini penting ini, autorisasi sama handover ini menjadi salah satu problem yang ketika nanti orang itu mobilenya tambah cepat atau geraknya tambah cepat, ini yang dua ini menjadi big problem ya untuk urusan autorisasi sama mode handover. Kemudian ada jaringan data. Kalau ini cenderung kalau zaman dulu yang berbasis voice ini cenderung nggak kepake. Tapi kalau sekarang ini menjadi core-nya ya, menjadi lebih terpakai ketika kita sudah menemukan IPv6. Jadi Internet Protocol versi 6 mengakomodasi jaringan data bisa digunakan untuk voice, sehingga kita mendapatkan teknologi pada saat kita masuk ke 4G, 3G, 3,75 sudah mulai masuk ini. Voice over Internet Protocol. Ini ketika kita generasinya sudah beranjak 3 ke atas ya, 3,5 ke atas. Nah, sedangkan radio access network management ini digunakan untuk mengatur ya, yang namanya radio access itu untuk mengatur apa? Mengatur lalu lintas frekuensi yang akan mencari antara pemanggil dengan yang dipanggil. Nah, ini namanya radio access network. Kenapa? Karena kalian atau ketika kita menggunakan seluler, kita bekerja berdasarkan frekuensi radio. Ya, frekuensi radio. Yang kalau
pada generasi awal itu informasi yang kita pertukarkan itu ya bentuknya voice ya, sinyal suara. Karena pada saat itu data belum terlalu mayoritas. Zaman dulu ya mungkin data itu SMS gitu ya, tidak seperti sekarang yang sudah bisa film segala dikirim gitu kan, dulu cuma SMS. Nah, di sini core network ya, core network ketika kita punya 2G, kita belum terlalu ya, walaupun ada, belum bisa mengkoneksikan ke internet karena internet pemakaiannya tidak seperti hari ini yang sangat masif. Jadi kalau to internet ini masih rare ya, terbatas. Sedangkan untuk jaringan telepon ini menjadi salah satu andalan ketika kita berada di 2G. Sampai sekarang, menurut informasi, nanti ketika kita sudah bisa bertemu dengan Bapak praktisi yang memang sehari-hari pekerjaan yang ngurusi ini, ternyata kita itu mendapatkan sampai hari ini, menggunakan jaringan 2G untuk suara. Kalau kita nelpon, jaringan 4G tidak menggunakan WA, tidak menggunakan VoIP, maka suara kita tuh diturunkan ke jaringan 2G. Jadi jaringan 2G itu masih di beberapa tempat masih available. Kenapa? Karena ternyata lebih murah menggunakan jaringan 2G. Namanya kita itu turun derajatnya ya, di fallback-kan, diturunkan, daripada kita membuat voice over LTE. Ya. LTE yang kita gunakan di 4G ini ada yang digunakan untuk voice, namanya voice over LTE, VoLTE. Tapi ternyata tidak semua provider itu menyediakan saluran VoLTE. Yang disediakan itu hanya di beberapa tempat ya, karena menyangkut banyak hal. Terutama kalau nanti kita dikasih cerita oleh Bapak yang praktisi itu, terutama untuk urusan budgeting ya. Nah, komunikasi kita lakukan menggunakan 2G. Ini cerita ketika kita sampai hari ini. Nah, dari informasi di halaman pertama ini, ternyata ada pernyataan bahwa satu generasi yang seperti yang kamu punya ini, ternyata butuh waktu berapa itu tadi? Sekian tahun, 12 tahun ya, untuk bergerak, untuk berubah. Oke, ini cerita tentang awal dari komunikasi seluler. Slide berikutnya setelah Haris siapa? Habib? Halo. Habib, ya. Habib, tolong kau ceritakan ya, kalau dibaca saja mungkin kurang meriah gitu. Kau ceritakan tentang slide ini, ada generasi telekomunikasi seluler. Nah, bisa kamu sambil membuka apa yang kamu punya, silahkan. Baik. Baik, dimulai dari generasi 1G, itu dimulai dari tahun, dimunculkan mulai tahun 1979. Mereka memfokuskan untuk di bidang mobile voice atau suara mobile seperti itu. Lalu untuk generasi ke 2G masuk 12 tahun setelahnya, dari tahun 1997, fokusnya tetap sama untuk mobile voice juga. Lalu untuk generasi 3G
dimulai dari 2001. Nah, ini udah mulai beda untuk fokusnya di mobile broadband. 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 Lalu untuk generasi selanjutnya di generasi 4G udah masuk ke generasi kita ya. Dimulai dari 2009 fokusnya sama juga mobile broadband. Nah, yang sekarang terbaru 5G dimulai dari tahun 2018 fokusnya langsung ke ubiquitous connectivity. Ubiquitous. Sekarang coba dong Habib ya, tolong dong aku kasih informasi antara mobile voice sama mobile broadband itu bedanya bagaimana sih? Nah, gimana Bib? Kamu bisa buka ini Bib apa namanya? Internetmu. Iya. Oke, kamu bisa baca apa yang kamu temukan di situ. Bedanya ketika kita ngomong tentang mobile voice dengan perubahan 3G ada mobile broadband. Kok ada mobile broadband? Isinya apa ya? Gitu. Gimana isinya? Ini yang saya temui dari Kominfo. Untuk perbedaan broadband dan mobile voice. Apa yang membedakan? Coba. Teman lainnya juga boleh ya. Teman lainnya itu dalam arti teman sekelompok. Masih ada Lukman, Rusidina, Atalia, dan Aurel. Boleh menyumbangkan jawaban. Kalau mobile broadband kira-kira mengakomodasi apa, Habib? Mohon maaf Ibu, saya Lukman izin menjawab. Oke, Lukman membantu. Terima kasih. Mana Lukman? Kalau mobile voice sendiri itu termasuk teknologi dasar yang termasuk GSM. Dia itu fokus untuk mengirimkan dan menerima sinyal suara seperti telepon dan mengirim SMS. Dan kalau mobil broadband sendiri itu kan layanan yang internet berkecepatan tinggi yang diakses melalui jaringan seluler. Ya, fungsi utamanya yakni internet, streaming video, download file, browsing di. Kalau 3G pada awalnya mobile broadband-nya melayani apa? Nah ini, apakah langsung seperti yang kita kenal di 4G? Nah ini ya, ketika 3G ada layanan apa pertama yang membedakan dengan 2G ketika Lukman menginformasikan 2G itu pakai voice, layanan suara sama SMS. Oke, masuk akal walaupun kalau SMS itu bukan voice ya, SMS itu part dari data yang paling sederhana. Ya teks ya itu kan, teks. Mungkin ada yang membantu lagi. Terima kasih Lukman sudah membantu. Mungkin ada yang membantu lagi. Ini ada Rusidina, Atalia, Aurel. Ada yang nemu kah? Mohon izin Ibu, saya perlu tambahkan. Boleh, silakan Man. Baik, ini saya
dapat dari beberapa sumber. Jadi untuk mobil voice sendiri itu dapat kita ambil dari secara bahasa kan voice. Voice itu maksudnya adalah suara. Lalu untuk broadband ini bisa diambil secara bahasa itu berarti sebuah data. Data di sini yang sering kita gunakan yaitu akses internet. Nah, untuk fungsi utama dari mobil voice sendiri, mobil voice itu berfokus terhadap layanan panggilan suara melalui jaringan seluler. Nah, teknologi ini biasanya digunakan untuk komunikasi suara langsung antara dua pihak seperti panggilan telepon biasa atau yang sering kita gunakan ya telepon menggunakan pulsa seperti itu. Lalu untuk mobile broadband sendiri itu fungsi utamanya dia berfokus terhadap layanan data. Jadi memungkinkan terhadap akses internet, streaming video, pengunduhan file, aplikasi lainnya dan yang membutuhkan transfer data yang lebih besar terhadap kegunaan kita sehari-hari. Itu. Nah, generasi ya Ibu, generasinya sendiri mobile voice ini teknologi utamanya dalam generasi 1G dan juga 2G. Nah, karena komunikasinya masih dilakukan secara analog, sementara pada 2G itu sudah mulai dilakukan digitalisasi. Nah, sedangkan untuk generasi mobile broadband sendiri itu merupakan fokus utama dari generasi 3G hingga ke 5G yang saat ini diperkembangkan. Jadi setiap generasi itu membawa peningkatan dan juga kecepatan dari akses layanan yang diberikan, kecepatan dari data seperti itu. Oke, mungkin ada lagi ini kalau para mbak-mbaknya ini bisakah membandingkan ketika mobile broadband di era 3G dengan mobile broadband di era 4G. Ini sama-sama layanannya mobile broadband semua. Adakah yang mau membantu untuk menginformasikan? Ada Rusidina, Atalia, sama Aurel. Kira-kira siapa yang mau membantu ini? Silahkan. Masih adakah ketiga wargamu, Van? Bentar. Adakah, masih adakah? Ini apa namanya? Oh, ada loh sebetulnya. Oke. Ini dari salah satu sumber yang saya temukan, saya mau menambahkan kalau perbedaannya. Bentar, ini siapa dulu namanya? Rusidina, Ibu. Oke, Rusidina, gimana? Untuk perbedaan dari yang di era 4G dengan 3G itu, kalau yang 4G itu telah menjadi standar generasi berikutnya untuk jaringan seluler, Bu. Jadi jaringan berbasis IP ini dikembangkan di tahun 2000. Lalu untuk kalau 3G-nya dulu itu ketika mobile broadband melayani apa, Rusidina? Untuk yang ditawarkan, yang ditawarkan. Untuk yang di era 3G itu tidak jaringan 3G tidak memungkinkan untuk memberikan layanan menonton film dan video dalam kualitas yang tinggi, Bu. Sedangkan di era 4G ini sudah memberikan layanan dengan kualitas yang tinggi dalam menonton video atau menonton film seperti itu, Bu. Oke. Kualitasnya itu dinyatakan dengan parameter apa? Mungkin kecepatankah atau load-nya atau bagaimana? Nah, untuk yang ini parameternya itu dari yang 3G ini memiliki batasan kecepatan data, Bu. Sementara untuk jaringan 4G-nya menyediakan koneksi web berkecepatan tinggi bagi untuk semua penggunanya. Lalu juga banyak layanan daring yang gagal berjalan dengan benar dalam 3G yang bukan merupakan masalah untuk di generasi yang keempat ini. Seperti itu, Bu. Oke. Adakah yang mau menambahkan?
Oke, silahkan. Ya, saya Aurelia Kirani izin menambahkan di sini mungkin perbandingan dari mobile broadband 3G dan 4G yaitu di kecepatan ataupun kinerjanya. Di 3G kecepatan unduhan maksimumnya itu dari sekitar 384 kbps. Dan kinerja 3G itu lebih lambat, cukup untuk browsing dasar, email, dan aplikasi sederhana, tetapi tidak ideal untuk streaming video yang berkualitas tinggi. Kemudian untuk yang 4G, untuk kecepatan unduhan maksimumnya itu sekitar 100 Mbps, dengan 4G menawarkan kinerja yang jauh lebih cepat, mendukung streaming video HD, panggilan video berkualitas tinggi. Kemudian untuk kapasitas jaringan ataupun efisiensi spektrum, dari 3G kapasitas jaringannya terbatas sehingga dengan bertambahnya jumlah pengguna, kecepatan dan kualitas jaringannya dapat menurun. Sedangkan untuk yang 4G, kapasitas jaringannya lebih tinggi dan efisiensi spektrum yang lebih baik, memungkinkan lebih banyak pengguna dan perangkatnya terhubung tanpa penurunan signifikan dalam kinerjanya. Kemudian untuk teknologi yang digunakan pada 3G sendiri itu menggunakan teknologi seperti UMTS dan HSPA untuk komunikasi data dan suaranya. Kemudian untuk yang 4G menggunakan teknologi LTE yang didesain khusus untuk komunikasi data dengan kecepatan tinggi dan efisiensi tinggi. Oke, terima kasih. Jawabannya panjang ya, berarti singkat katanya kalau kita mau membuat perbandingan yang paling berasa tuh ya perbandingan kecepatan ya. Perbandingan kecepatannya itu paling berasa. Nah, untuk yang terakhir 5G nih, ubiquitous ini, siapa yang mau menambahkan ini? Ubiquitous ini apa? Berarti ada ubiquitous connectivity. Wow, gitu ya, ada namanya udah beda, ubiquitous connectivity. Nah, ini kira-kira ubiquitous itu apa sih gitu yang ketika kita sambungkan dengan kata-kata connectivity? Ada yang mau bantu? Izin Ibu, Muhammad Tifsi Wahab. Oke, silahkan. Untuk jaringan UB apa itu tadi? Ubiquitous connectivity ini adalah generasi kelima di mana jaringan bisa didapat dengan mudah, di mana bisa didapat dengan cepat. Di sini koneksi selalu terhubung tanpa terputus. Tidak seperti biasanya di 3G dan 4G di mana internet susah dan juga relatif mahal, di mana sekali-kali harus memutuskan koneksi internet di ponsel seluler. Tapi di 5G di sini tidak perlu lagi karena di mana di semua tempat, di mana saja, kapan saja bisa diakses. Jadi tidak perlu lagi adanya pikir-pikir lagi soal masalah internet atau pembatasan kuota internet. Di sini tidak terbatas dan tidak pernah terputus, di mana aksesibilitasnya juga tinggi, koneksi dapat diakses melalui berbagai perangkat juga secara wireless, bisa saling terkonek antara perangkat satu dengan perangkat lainnya, juga memiliki latensi yang sangat rendah, di mana antara perangkat satu perangkat lainnya bisa saling terhubung dengan cepat, di mana seperti saya contohkan saja ketika saya mengerjakan tugas bersama-sama dengan teman-teman dalam satu dokumen saja itu bisa mengerjakan dengan langsung connect. Biasanya kan karena 4G itu masih membutuhkan waktu beberapa detik atau menit untuk saling terkoneksikan. Contohnya saja di Google Dokumen, di situ kita ngetik, nanti teman baru muncul beberapa menit setelahnya di perangkat teman. Di sini untuk 5G di sini tanpa ada latensi, langsung bisa langsung terkoneksikan. Juga untuk jaringan satelit bisa juga, di mana koneksi tidak terbatas pada koneksi darat, di mana koneksinya juga langsung kepada satelit. Seperti itu Ibu, mungkin. Oke, ya betul. Jadi kalau supaya kamu ngingetnya gampang, yang pakai UB itu ya, ubiquitous itu berarti di mana-mana ya.
berarti kapanpun seperti itu, kapanpun, dimanapun. Nah, connectivity itu berarti sambungan. Nah, dalam konsepnya yang diinginkan 5G itu fokusnya di situ. Nanti kita perdalam kenapa dia bisa ubiquitous gitu kan. Nanti ketika kamu masuk ke ubiquitous, walaupun sekarang kita itu belum berada di era itu, sebetulnya kita sudah sih. Cuman sebagai user kita belum membeli ya istilahnya, belum membeli layanan yang sifatnya ubiquitous connectivity. Di sini kalau kita ngomong ubiquitous itu antara user, kemudian device dan jaringan itu saling terkoneksi tanpa putus. Nah, itulah yang kemudian persoalan berikutnya urusannya menjadi agak menjadi penting itu ketika kita ngomong tentang security. Jadi kalau nanti kamu pada era sudah masuk HP-mu sudah ubiquitous, maka kita ini mendapatkan problem baru, yaitu security. Nah, next slide Irfan, next slide. Nah, sekarang ada pemahaman. Jadi kita tuh sebetulnya ya sudah tahu, ya mengalami, ya menggunakan, ya dari zaman 2G ke 3G. Mungkin kamu 2G enggak ya karena masih bocah gitu kan. Kamu 3G ke 4G mungkin sudah mulai menggunakan. Sekarang di era 5G meskipun kita belum menggunakan tapi kita sudah tahu karena kita juga belum dapat layanan yang sampai di tempat kita ya, istilahnya belum memasyarakat gitu ya, masih terbatas layanannya. Kita akan mengingat kembali prinsip dasar, ini sudah sangat populer ya. Gimana sih sebetulnya kok kita itu bisa nyambung meskipun nggak pakai kabel, sebetulnya kan seperti itu. Nah, kata dasarnya itu ya menggunakan cerita atau menggunakan pola dari sel. Sel yang kita temukan di makhluk hidup itu kita adopsi sehingga itu menjadi cara kita untuk saling terkoneksi. Nah, ini judulnya saling terkoneksi. Nah, tapi ada kendalanya nih, kendalanya adalah yang namanya frekuensi, ya. Frekuensi itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh orang. Frekuensi itu masuk dalam golongan sumber daya alam. Jadi ketika kita ngomong frekuensi, itu adalah masuk dalam sumber daya alam yang terbatas ternyata. Nah, akibatnya apa? Ketika kita berada pada era pemanfaatan frekuensi, jumlah pemakai atau jumlah yang dibutuhkan itu lebih banyak dari ketersediaan frekuensi tersebut. Terus memangnya apakah frekuensi itu tidak bisa kita extend? Ya ternyata nggak bisa ternyata. Ternyata frekuensi itu adalah sumber daya alam yang di setiap tempat orang tuh punyanya yaitu gitu ya, punyanya yaitu. Kalau frekuensi yang tidak itu bagaimana? Ternyata kalau frekuensi yang tidak itu dalam tanda petik yang tidak bisa kita gunakan itu sebetulnya ya ada, tapi memang tidak dalam ranah bisa ini oleh manusia, bisa digunakan, belum bisa ya. Mungkin kalau kita ngomong tidak bisa ya enggak juga sih gitu ya, karena ada fakta-fakta bahwa bisa digunakan tapi masih dalam konteks cerita gitu kan, masih dalam konteks science fiction kalau hari ini. Mungkin ketika kita, kalau umpama kalian hidup di tahun 1600-an gitu ya, 1665 mungkin gitu ya, cerita tentang seluler, telepon seluler ini
pada saat itu mungkin masih science fiction gitu kan, masih dalam angan-angan. Kok bisa orang itu ngomong-ngomong nggak pakai apa, ngomong-ngomong didengar kemudian nggak pakai apa-apa gitu, rasanya kayak ajaib gitu ya. Kalau kita umpama kamu pakai mesin waktu pindah di tahun 1665, terus kamu cerita kepada orang bahwa kamu itu berasal dari masa di mana sudah bisa menghubungi orang yang tempatnya jauh dan sudah bisa melihat orang itu lagi ngapain karena bisa pakai video. Pada saat itu pasti orang ngomongnya, wah itu masih dalam istilahnya bosone Surabaya ngayal iku kan, ngayal iku yo gak ono gitu kan. Nggak ada. Karena kenapa? Karena belum ditemukan teorinya atau belum mendapatkan kita teori tersebut. Nah, sekarang kalau umpamanya frekuensi yang kita sebut hari ini itu hanya frekuensi-frekuensi yang bisa digunakan oleh manusia dalam tanda petik. Dan itu jumlahnya hanya terbatas. Akhirnya ketika yang pakai itu banyak, yang menggunakan banyak, frekuensi itu bisa kita ulang kembali atau kita gunakan kembali. Teorinya itu namanya frekuensi reuse. Kenapa bisa muncul frekuensi reuse? Jadi ini sebuah logikanya gini. Frekuensi itu terkait dengan panjang gelombang. Ya. Cepat lambda sama dengan C per F. C itu cepat perambatan gelombang ya. Yang ada di ini free space ini dibagi frekuensinya, itu kita bisa mendapatkan lambda. Lambda itu adalah panjangnya gelombang yang merambat. Panjang gelombang yang merambat, kalau kita ngomong gelombang itu pastilah langsung asosiasi itu gambarnya sinus. Satu bukit, satu lembah. Nah, kalau kita ngomong frekuensi itu berarti banyaknya gelombang sinus tersebut yang diciptakan. Kalau 1000 hertz per detik berarti gerakannya ada 1000 seperti itu per 1 detik. Ya. Nah, pada saat gelombang itu mempunyai frekuensi, maka gelombang tersebut bisa diketahui panjangnya berapa. Nah, panjang gelombang tersebutlah yang membatasi jarak tempuh. Jarak tempuh siapa? Jarak tempuh gelombang tersebut merambat di udara. Sehingga pada jarak tertentu kita bisa menggunakan gelombang yang sama frekuensinya, kita gunakan kembali. Inilah temuan yang belum pernah ditemukan sebelumnya ketika kita berada pada zaman dulu. Kenapa? Karena zaman dulu frekuensinya frekuensi rendah, HF, VHF gitu ya. Kalau sekarang kan kita satuannya ekstra ya, masuk di giga-giga itu kan sudah mulai ya, kita sudah mulai sangat tinggi ya. Nah, kemudian dari penemuan konsep frekuensi reuse, kita mendapatkan sebuah halangan. Halangan itu berarti masalah ya. Masalahnya kita itu mendapatkan yang namanya interferensi. Nah, ini aku mau nanya tadi yang sudah jawab Rusidina sama siapa? Aura atau Atalia? Aku lupa yang satunya. Yang satunya kayaknya belum join, belum kontribusi ini. Siapa Van yang satunya tadi? Halo? Nah, tadi Rusidina sudah. Yang berikutnya tadi Atalia atau Aurel? Yang Belum, Ibu. Aurel, Ibu. Aurel. Berarti Atalia. Coba Atalia, kamu jelaskan pada teman-temanmu juga ini interferensi itu apa sih gitu ya? Interferensi. Ada enggak Atalia?
Apakah Atalia masih ready di sini? Halo Atalia. Iya, Bu. Oke. Bisakah kau menjelaskan pada teman-temanmu tentang arti interferensi? Sudah dapat komunikasi basic kan? Dasar komunikasi sudah dapat? Atalia. Semester berapa? Sama kayak Irfan toh? Iya, Van. Semester 7, Van. Mbak Atalia itu LC, Bu. Kak Popo berarti kan Iya. ini ya. Kurang lebih sama. Iya, berarti kan sudah dapat dasar komunikasi. Coba jelaskan padaku tentang interferensi, Atalia. Baik, Bu. Untuk interferensi sendiri adalah gangguan pada komunikasi yang terjadi ketika sinyal berkompetensi dalam band frekuensi yang saling tumpah tindih. Ada 2 macam interferensi. Coba kamu lihat. Ada interferensi apa dan interferensi apa. Ada yang, jatah Atalia ini. Jatah Atalia. Ayo Atalia. Kau browsing. Jenis interferen. Ada 2 interferensi. Yang pertama itu konstruktif sama destruktif. Apa itu? Temenan, itu sih interferensinya di mana? Di mobile dong. Interferensi di mobile seluler. Tak bantu. Coba kamu cari. Ada co-channel interferen dan ada adjacent channel interferen. Bisa? Untuk yang interferensi co-channel terjadi ketika 2 atau lebih pemancar seluler menggunakan frekuensi yang sama di wilayah yang berdekatan. Oke. Untuk yang adjacent channel terjadi ketika adjacent channel itu terjadi ketika sinyal dari saluran yang berdekatan atau frekuensi yang hampir sama menyebabkan gangguan. Hal ini bisa terjadi jika ada kebocoran sinyal atau jika filter yang memisahkan saluran tidak cukup efektif. Oke ya. Sebentar, nih aku sesuai dengan janjiku, aku mindah dulu biar nggak lupa. Mindah absen. Nah, berarti sebenarnya
Aku ganti absen ya, ganti absen yang kelas sebelah. Sebenarnya ini ketika kita ngomong tentang apa itu tadi gangguan, itu sebetulnya wis ono tanda-tanda ya. Ntar kok jadi hilang sih itu. Tanda-tandanya gini, kalau umpama ini ada frekuensinya sama, terus habis itu dia itu apa namanya itu dekat ya, jadi bosone ku diurupno cedek gitu ya, diurupno cedek berdekatan lah, dia menyala, kemudian dia menyalanya berdekatan pemancar tersebut, maka ada kemungkinan akan mengalami interferen. Nah, interferennya kita sebut sebagai co-channel interferen, artinya interferen pada kanal yang sama, karena tadi deket-deketan tadi. Kok bisa, kenapa? Nah, ternyata bisa kita amati bahwa kalau panjang gelombang yang kita lihat tadi ya, yang kita ukur tadi itu istilahnya berdekatan jalannya, itu memungkinkan dia akan saling nabrak. Nah, panjang gelombang terkait dengan frekuensi. Jadi kalau frekuensinya sama, deket-deketan, maka akan kemungkinan terjadi adalah tabrakan, sehingga interferen. Pengumuman untuk kelas 1 STRLJ, silahkan absen. Bisa, sudah aku buka. Terus habis itu gimana? Yang satunya adjacent channel. Adjacent channel itu kalau kamu punya frekuensi tidak identik tapi sebetulnya beda-beda tipis gitu ya. Beda-beda tipis. Beda-beda tipis itu umpamanya 781, kemudian bandwidth-nya 5, yang sebelah 782 gitu ya. Ini terjadi ketika kita melelang frekuensi. Jadi ketika Kominfo itu melelang frekuensi untuk masing-masing operator supaya tidak terjadi adjacent interferen ya, adjacent channel interferen, maka antar operator itu diberi semacam kayak bandwidth jeda yang digunakan untuk pengamanan. Nah, pengamanan supaya tidak saling mengganggu pada kanal yang berdekatan frekuensinya. Sementara di dalam satu provider yang sudah diberikan jatah frekuensi ya, karena kita tuh menganut kemarin itu untuk yang 3G cuma 5 mega gitu ya. Umpama 780 sampai 785 gitu ya, 5 bedanya 5 mega. Kemudian dari itu dia bikin untuk seluler, maka dia harus membuat frekuensi reuse yang pertama tidak deket-deket kalau meletakkannya, sehingga tidak terjadi interferensi yang adjacent tadi di dalam satu provider, dan juga tidak mengalami interferen dengan tetangganya. Nah, ini ya. Dan juga tidak mengalami interferen dengan pola penyusunan frekuensi. Ini kalau nanti kamu lihat ya gampang-gampang susah, tapi nggak terlalu susah karena kita sekarang udah punya program kan, kita punya cara untuk itu. Next slide, Irfan. Next slide. Nah, ini ceritanya tadi ya. Metode yang digunakan untuk mengaktifkan frekuensi untuk digunakan kembali sehingga setiap pemancar radio hanya akan memiliki area jangkauan tertentu. Yang namanya jangkauan tertentu atau coverage area ditentukan oleh lambda atau panjang gelombang dari frekuensi yang
kita pancarkan. Nah, supaya tidak bertabrakan, maka coverage area itu disusun dengan cara membedakan frekuensi pemancarnya. Gitu aja sebetulnya yang paling gampang. Nah, next slide Irfan. Next slide. Ini karena memang harus bukan harus ya. Sebetulnya kalau mau dibuat tulisannya sedikit-sedikit, gambarnya banyak, ya bisa sih. Tapi ini aku sebetulnya mengambil sama dari yang digunakan untuk ujian kompetensi. Silahkan next slide supaya lebih enak, mungkin ada gambarnya. Aku lupa yang sebelah mana ada gambarnya. Slide berikutnya. Nah, ini ya. Kalau kamu nggak melihat tulisan sebelah kiri ya, kita mempunyai gambaran ideal seperti ini, ya. Satu sel yang memiliki sisi 6 heksagonal. Kalau umpama kita modelkan di alam itu rumah lebah, sehingga bisa di sekelilingnya itu ditambahi sel-sel baru. Nah, di total jumlahnya itu ada 7. Jadi kalau nanti provider itu punya satu bandwidth, itu dipecah jadi 7 frekuensi yang kecil-kecil, bandwidth yang kecil-kecil. Sehingga per BTS itu memancarkan frekuensi yang tidak sama. Terus kalau menyusunnya bagaimana, Bu? Apakah itu urutan umpamanya ya? Tadi kan 780 sampai 785 mega itu ya. Yang nomor 1 780 sampai 780,5, nomor 2 780,6 sampai ya enggak gitu. Jadi ada cara supaya pemancarannya ini lebih dinamis ya, ada caranya nanti, ada caranya. Cuman secara ideal di atas kertas itu berbeda dengan ketika kita melakukan istilahnya dipasang di lapangan. Berdasarkan pengalaman, jadi karena saya itu sudah bergabung dengan program praktisi mengajar itu dari tahun sebetulnya 2022, tapi yang betul-betul online itu, yang betul-betul produknya Mas Menteri itu 2023, 2024 itu kemarin, baru selesai batch kemarin. Insya Allah denganmu ini aku apply lagi supaya nanti dapat aroma dari praktisi yang sama. Itu insya Allah nanti pengumumannya menurut ceritanya itu Oktober, minggu ke-8. Jadi nanti kita belajar dulu supaya pas dengerin si Bapak praktisi kamu nggak buta-buta amat. Nah, cerita yang gambar sesimpel ini ternyata menjadi tidak simpel ketika kita di lapangan. Medannya berubah-ubah. Ada bukit, ada mungkin danau, kemudian ada objek bangunan, ada mungkin juga semacam kayak terowongan gitu ya. Sehingga ketika kita melakukan pemancaran dengan radio link ya, akan terjadi sinyal itu ya bisa jadi dilemahkan, dipantulkan, menjadi tersebar karena lingkungan yang bervariasi. Sesuai dengan hukum fisika, kita mendapatkan ada yang dipantulkan, ada yang dibiaskan, kemudian ada yang disebarkan, ada pula yang diredam oleh lingkungan. Diredam itu bagaimana, Bu? Kalau umpama sinyal itu lewat
hutan atau pepohonan, itu nggak bisa loh dia memiliki jarak jangkau yang ideal seperti panjang gelombangnya atau seperti daya yang diberikan agar supaya coveragenya luas, belum tentu. Karena ternyata secara natural hutan, pohon, semak-semak yang cukup tebal itu meredam sinyal. Sehingga dipastikan kalau kamu masuk hutan itu tanpa bantuan BTS yang ada di dekat hutan itu atau di dalam hutan itu ya kita bangun lagi, ya kita kehilangan sinyal, udah nggak ada lagi. Terus bagaimana Bu supaya kita nanti di dalam hutan tidak kehilangan sinyal? Maka modenya bukan komunikasi seluler, modenya diganti komunikasi satelit. Nah, nih siapa yang mengambil mata kuliah komunikasi satelit ini ada nggak? Apakah keluar semester ini komunikasi satelit? Aku lupa melihat, tapi ada labnya di SAW lantai 11 ruang 8. Karena sehari ini aku itu mengajar di tower yang baru, pindah-pindah 3 lantai sehingga sambil melihat-lihat ruang-ruangan itu labnya apa aja gitu ya. Lab satelit ada gitu. Barangkali kamu mau mampir ke kampus, kau bisa melihat-lihat gedung yang baru diresmikan ya, towernya itu. Nah, di sini maka fungsi yang namanya seluler bisa sebetulnya sama dengan komunikasi satelit pakai telepon juga umpamanya. Apakah sama Bu pakai telepon? Ya sama. Hasilnya itu loh sama. Kamu tahu nggak contoh yang paling fenomenal itu? Siapa tahu ada yang eling. Van, kamu eling nggak? Komunikasi satelit yang paling populer sekarang, today. Apa? Starlink. Nah, siapa ini? Aku ngomong sama siapa? Hah? Mitchell, tapi di luar kelompok Irfan Ibu. Ora popo, kan tanya Mitchell ya. Starlink, Starlink memang. Bukan Starbucks keliling loh ya. Starlink yang Mas Elon Musk itu. Itu komunikasi satelitnya. Itu kompetitor yang menurut ceritanya, nah ini bikin ketar-ketir para penyedia layanan komunikasi seluler. Wah ketar-ketir itu, soalnya kenapa? Lah dia bisa menjangkau 3T, terluar, apa 3T ku? Terluar, terdepan sama tertinggal. Tertinggal apa itu? Tertinggal nggone ya, tempatnya dia pokoknya paling pinggir-pinggir lah. Yang kemudian ketika kita tuh masang seluler itu riweh, repot, sulit karena kita harus membangun tower. Nah, kemarin dapat cerita dari mahasiswanya Bu Oki juga yang bekerja di bandara perintis di pegunungan Yahukimo kalau nggak salah Yahukimo namanya, Papua. Dia bilang, aku kan tanya, kau itu kalau ini lagi belajar nih ya online PJJ itu kamu pakai apa nih? Kamu apakah pakai Telkomsel gitu ya? Kan kalau kita sih di kota gitu ya kita kan pakai provider apa gitu. Terus dia bilang tidak bisa Bu, Telkomsel itu towernya dari sini sekian kilo di bawah. Terus aku tanya, loh kamu memangnya di mana? Di atas Bu, di bukit, di pegunungan ini ya Hikimo apa Yahukimo ya. Pokoknya Papua lah, tempat yang dalam tanda petik itu tidak pernah kita pikirkan untuk kita datangi ya. By jalan-jalan tuh nggak pernah kayaknya. Kalau ke situ tuh mesti perkaranya ada kerja gitu kan. Belum dijadikan tempat tujuan wisata ya, yang tempat-tempat seperti itu. Nah, dia bilang kalau saat ini jaringan itu benar-benar disupport oleh Starlink. Wah, kalau di kota Starlink nggak kepikiran kepake ya. Kalau umpamanya di Surabaya dekat kampusmu ini nggak kepikiran untuk pindah ke Starlink.
karena kita sudah nyaman di sini pakai segala provider yang support kita habis-habisan ya, karena mengambil istilahnya rebutan konsumen di sini. Nah, kalau di Starlink, apakah mungkin mempunyai model seperti rumah tawon ini? Ya enggak. Kalau di Starlink modelnya bukan rumah tawon. Modelnya adalah seperti payung atau umbrella. Jadi kamu kalau ngebayangin satelit itu seperti bayang-bayang kalau kamu pakai payung di siang bolong. Jadi payungmu itu imajinasikan sebagai satelit. Nah, coverage areanya yang tertutup oleh payung tersebut ya. Kalau tambah tinggi payungnya kan berarti naungannya tambah luas ya, coveragenya tambah luas. Nah, di sini menangnya Elon Musk itu kok bisa mirip-mirip seluler karena dia pakai satelitnya low Earth orbit. Nah, ini jadi incerannya itu istilahnya gini. Ketika ada orang menerima hasil di bawahnya itu akan don't care. Apakah kamu pakai seluler, opo kamu pakai Starlink seperti itu tadi. Karena apa? Yang penting kan hasilnya gitu kan. Hasilnya sama-sama diinginkan untuk koneksi 4G. Bisa untuk koneksi 4G loh. Terus koneksinya gimana? Kita pakai VoIP gitu kan ternyata. Voice over Internet Protocol. Apakah bisa pakai voice, Bu? Ya bisa pakai voice, bisa. Ternyata seperti itu gitu loh. Nah, dalam gambar ini kalau kita lihat idealnya ya ini cantik-cantiknya kayak gini ya. Tapi kalau dalam konteks resminya, konteks duniawinya ya nggak kayak gini. Wis gak ketok, you cannot see different bordernya. Nggak ada border yang secantik ini. Ini hanya gambaran grafis ini. Cita-citanya yang bikin teori dulu. Oke, Van, next. Nah, ini baru kita lihat frekuensi reuse. Ini ya, kalau nanti Bu Oki cerita ini nggak akan keluar di mana UTS. Buatlah cara untuk melakukan frekuensi reuse. Nggak perlu. Kenapa? Karena nanti semuanya diatur oleh program. Jadi sudah ada yang namanya programnya nanti. Yang perlu kita pahami adalah cara berpikirnya dulu ya, cara berpikirnya. Di sini kita punya rumus, ya namanya rumus kan harus ada. D itu distance, berarti ya distance dibagi radius sel sama dengan akar 3 dari akar 2 dari 3 kali jumlah pola frekuensi. Nah, gitu ya. Tapi sungguh ini nggak pernah kita jadikan soal. Kenapa? Karena ya nggak perlu. Nggak perlu. Ini kan gambaran cantik-cantiknya untuk matematisnya seperti ini. Kalau mau gambaran aslinya, nanti itu bisa menggunakan platform atau software namanya Atoll, atau bisa pakai Google Earth bisa. Kemarin tuh gitu, Google Earth bisa. Yang paling mudah ya pakai Atoll. Atoll tuh tulisannya gini. Nanti kalau kamu mau lihat itu biasanya dulu kita menggunakan juga sih kalau kita offline. Ya Mas, gak apa-apa Mas. Nah ini Atoll ya. Atoll software nih. Software untuk mendesain coverage area. Mungkin ada yang sudah pernah kuliah offline, sudah pernah juga pakai ini ya. Nah, mendesain tulisannya kurang ya, mendesain. Nah, ternyata ketika kita pakai Atoll pun kita nggak terlalu sophisticated, nggak terlalu sempurna. Karena beberapa parameter itu nggak bisa kita masukkan di Atoll. Contohnya, kalau pas desainnya Atoll itu
ini ada sel dalamnya, sel 1 ini kan sel senternya. Kadang kita mendapatkan kalau kita umpamanya pakai peta keputih gitu ya. Loh, banyak sel itu ya, ternyata ada yang nyamperin, ada yang sampai di kuburan TPU keputih itu. Lah kalau umpamanya kita mendesain seperti itu, apa mungkin kita menggunakan titik yang ditunjuk oleh software untuk mendirikan BTS dan ternyata titik itu adalah makam. Yo, gak bisa kan? Nah, berhubung kalau ketemu sama yang realistis tuh nggak bisa, maka desain yang seperti ini, yang sangat presisi coverage areanya itu juga nggak pernah ada. Nah, di sini kalau kita pakai gambarannya, ini ada sel satunya kita pasang begini ya. Kalau kamu lihat perbatasannya ini yang sel yang paling kanan bawah. Sel 1, sebelahnya ada sel 7. Sel 7 itu berhubungan dengan, nah ini ya sel 7. Atasnya sel 5 milik sel lainnya. Ada sel 3, sel 4 milik klaster sebelahnya. Ada juga sel 6 yang temannya satu klaster. Di sini ternyata, oh, kita tetap menyebarkannya seperti itu gitu ya. Sehingga kalau kita amati sel 2 itu jaraknya dengan sel 2 yang di atas itu jauh banget gitu kan. Sehingga kamu secara grafis itu tidak memungkinkan terjadi interference antar sel 2. Co-channel nggak mungkin nih, co-channel 2 dengan 2 jauh. Maka yang memungkinkan interference itu ketika kita ngomong sel 5, sel 3, sel 4, sel 6. Nah, salah deh, kalau 2 itu sel 5, sel 4 ya, sel 7 umpamanya. Kalau yang sebelahnya sel 2 itu dengan sel 6, sel 3, sel 7. Nah, gitu ya. Kamu lihat yang angka 22 itu. Nah, di sini potensinya hanya adjacent channel. Nah, adjacent channel itu kemudian disiasati dengan bagaimana? Dengan memberikan band yang kita sebut biasanya wideband untuk band yang digunakan untuk memberikan jarak ya supaya tidak terjadi interference. Ini cita-citanya gitu. Walaupun pada kenyataannya kadang masih terdapat seperti itu karena hal-hal teknis di lapangan. Yang nanti ceritanya juga ada sih. Kamu nanti dapat juga. Oke, next Irfan. Nah, ini kalau ngomong yang matematis seperti ini hitungannya, kaidah penentuan nomor sel pakai heksagonal. Kenapa Bu kalau umpama kita ini tidak mengerjakan ini kok di display, kok diinformasikan? Ya biar kalian tahu bahwa ternyata matematika teknik itu kalau pada awalnya digunakan untuk seperti ini. Jadi sekarang itu kita enak ya, karena kita sudah punya program yang di dalamnya sebetulnya tulisannya matematika seperti ini gitu loh. Nah, di sini ternyata kita mempunyai gambaran ya supaya kalian ini aja tahu bahwa kalau kita punya sel yang gambarnya ada segarisnya nih ya, yang J sama dengan 2 ini 3 sel ini ternyata kita bending atau kita tekuk 60 derajat. Ya, jelasnya gitu ya. Bayangkannya gini nih, ini loh. Yang kalau kamu ada pertemuan, ini kalau kelihatan nggak ya? Kalau aku mau melihatkan. Jadi kalau kamu ini ada satu titik, sini Van, kamu titik sini Van. Yang pojokan ini Van, bentuknya kan kayak gambarnya Mercedes, apa simbolnya Mercedes ini. Ini loh, yang segitiga ini loh. Yang pertemuan antara, nah sebentar ya, tengah Van, yang ada titiknya ini, yang titik pertemuan
kalau pojokan Iman, coba kamu pojokan kamu, pojokan titik manapun, ini kan bentuknya Mercedes. Jangan tengah, yang pojok, yang pertemuan garis. Pertemuan garis. Nah, sebelahnya sini. Nah, ini ada yang bentuknya Mercedes, kamu tahu ya, Mercy yang bentuknya kayak huruf Y gitu loh. Ya, itu kan sudutnya masing-masing 60. Nah, karena kenapa? Satu lingkaran kalau dibagi 3, satu lingkaran kan berapa? 360. Kalau dibagi 3 berarti berapa ini? Satu lingkaran, kalau kamu bagi 3 berapa? 120. 120. Kemudian 60 itu separuhnya itu ya. Jadi ini ketika kita lihat ini. Ada gambarnya ya 60 ini. Nah, soalnya dia akan diamati dari senternya. Nah, ketika kita menyusun yang namanya sel, kita tuh meletakkan masing-masing sel itu memakan area 120 derajat dari pertautan di pojok-pojok itu. Nah, kalau memakan 120 derajat, maka dia berpindahnya itu ya 60 derajat. Kalau 120 derajat itu kan nempel ya, jadi dia berpindahnya 60 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Tapi bagi Bu Oki, aku nggak pernah mikir seperti ini. Ini baru kita selami atau baru kita pikir kalau kamu mendevelop umpamanya kayak bikin atol gitu ya. Bagaimanakah cara menggambarkan coverage area pada peta? Nah, baru kita mikir kayak gitu. Kalau enggak ya kita nggak perlu mikir, sudah ada platformnya, sudah ada. Next. Nah, mungkin ini lebih berguna ya, artinya dalam pemahaman. Yang ideal tadi kan jumlahnya 7 ya yang berubah itu. Jadi dipecah-pecah, satu BTS itu yang sifatnya seperti heksagonal itu kita bisa sebut satu BTS. Untuk membuat satu klaster ada 7, itu yang paling ideal. Ternyata klaster itu tidak selalu dibangun dengan 7 sel. Ternyata klaster bisa dibangun dengan 3 sel atau 4 sel. Ini kalau 3 sel ini pertemuannya seperti apa yang namanya Mercy tadi ya, logonya. Kalau 4 sel itu jadinya kayak begini, ini enggak ada logo yang bisa dibuat memorable ya. Ya seperti ini ya, kayak boxnya ini apa, kue. Nah, 3 dan 4. Setelah 3 dan 4 berapa? Ya 7 berarti. 3, 4, 7. Klaster ya, kita ngomong klaster. Satu klaster bisa kita bagi menjadi 3 BTS, 4 BTS, ada juga yang ideal 7 BTS. Nah, klaster dengan jumlah sel yang kecil ini 1, 2, 3 itu rawan dari apa? Interferen. Kenapa? Karena jarak frekuensi yang sama itu cuman beda 1 BTS aja. Jadi kalau kita punya BTS yang nomor 1 sama nomor 1 berikutnya ini jaraknya cuman 1 BTS. Ya. Beda kalau kamu punya satu klaster ada 7 sel. Itu yang nomor 1-nya diulang lagi masih jauh dengan yang klaster awal. Nah, ini kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya bagaimana? Ya, bandwidth-nya lebih besar. Kalau semuanya itu kan cuma dikasih 5 mega. 5 mega dibagi 7 sama dibagi 3 sama dibagi 4 ya pastilah bandwidth yang 3 sel dengan 4 sel itu lebih besar daripada bandwidth yang 7 sel. Otomatis lah pembagiannya kecil kok. Gitu aja sebetulnya. Resikonya interferensi tadi.
Sampai ini ada nggak pertanyaan nih? Nah, Izin bertanya Ibu, yuk. itu yang dimaksud sel itu termasuk itu ya Bu, kanal atau bagaimana Bu? Gimana? Yang dimaksud sel apa? Apa itu termasuk kanal Ibu atau bukan? Bukan. Jadi sel itu adalah kalau kamu menempatkan satu pemancar, ya, satu pemancar, kemudian dia mempunyai bandwidth dan pemancar itu mempunyai coverage area, itu kita ngomong satu sel. Kalau kanal ini ya, ini satu ini channel sendiri. Nah, satu ini juga channel sama ini. Kalau yang di sini, kalau yang di K sama dengan 3, ini dalam satu klaster ada 3 kanal. Kalau yang satunya ini, dalam satu klaster ada 4 kanal, ada 4 saluran bandwidth frekuensi. Yang satunya, sedangkan kalau kita ngomong tentang BTS-nya ada berapa? Ada 3. 3 yang ada pemancar yang punya coverage. Ketika kita menyaman, mirip ya ternyata umpamanya gitu ya. Ya sebetulnya kalau dilihat dari pembagian frekuensi, kita bisa ngomong bahwa kanalnya yang di sini cuman ada 1, 2, 3. Yang diulang-ulang berulang kali. Sehingga kita punya yang satu itu ada berapa kali itu cuman ya berarti 1, 2, 3 kan. Beda dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau klaster itu 1, 2, 3, 1 klaster. 1, 2, 3, 1 klaster lagi. 1, 2, 3, 1 klaster lagi. Biasanya menurut cerita yang di lapangan, kalau kita punya pembagian kanal, pembagian bandwidth ya, pertama sebetulnya kalau kita ngomong kanal tuh kanal UHF, VHF itu ada sekian bandwidth. Kemudian dipecah-pecah, itu tergantung Kominfo. Kalau mereka tuh menjualnya berapaan, berapa pecahannya tuh berapa, bandwidthnya berapa. Kita bisa ngomong kalau kanalnya TV yang sekarang, kanal TV ya, yang kamu ingat TV analog pindah jadi TV digital, kamu tahu nggak? Halo? Apakah kalian tahu TV analog itu kan migrasi jadi TV digital? Ada yang... Nah, terus kalau ada yang tanya kenapa kok dimigrasi? Nah, ini tak kandani. Aku infokan kepada kalian bahwa kanal TV analog itu digunakan untuk 5G. Di mana di Indonesia? Nah, dari Kementerian Kominfo, di sini aku share padamu ya, itu kita namanya merapikan kanal. Kenapa dirapikan? Ya karena aslinya kan kanal itu adalah saluran frekuensi yang kita buat klasifikasi ya. Klasifikasi tertentu. Ini diki punyamu itu. Bentar, aku kehilangan. Nah, kehilangan punyamu ini. Nah, ketika kita punya kok hilang sih aku? Terus aku tak kirim Irfan ya. Irfan kiriman yang gini grup. Nah, ini. Cerita tentang si Kominfo yang merapikan kanal. Judulnya keuntungan TV analog beralih ke TV digital. Nah,
digunakan untuk pengembangan ekonomi digital hingga menggelar jaringan 5G. Jadi ketika kita itu sebetulnya ya asline itu true story. Ternyata 5G itu kan membutuhkan bandwidth yang luas atau yang lebar untuk masing-masing teknologi yang dikembangkan. Dan ternyata kalau kita punya provider sekian banyak, itu minta semua, persediaan bandwidth frekuensi yang kita punya itu tidak cukup. Nah, akhirnya kita mengadakan perampingan atau mengadakan merapikan supaya bisa digunakan untuk yang lainnya. Yang salah satu yang dirapikan itu adalah bandwidth-nya TV analog yang semula diduduki oleh TV analog. TV analog itu kalau menduduki bandwidth kan berarti satu rentang bandwidth diduduki oleh provider TV analog. Nah, sekarang TV analog ketika pindah jadi TV digital, satu rentang bandwidth itu bisa diduduki oleh sekian banyak TV digital. Karena TV digital itu pembagiannya bukan seperti TV analog ya, berbasiskan bandwidth. Jadi kalau analoginya TV analog itu seperti perumahan yang konvensional, semua rumahnya nempel tanah. Kalau TV digital itu rumahnya seperti apartemen yang nempel tanah yang paling bawah tok, yang lainnya ke atas, pindah ke atas. Itu analogi yang paling gampang untuk mengingat. Nah, sisanya ternyata digunakan untuk menggelar jaringan 5G. Nah, ini cerita ini ya. Dan sekarang apakah sudah terjadi? Sudah, karena kamu sudah pindah TV digital apa belum? Yang di lapangan, halo, apakah kamu sudah pindah TV digital? Sudah, Bu. Semuanya. Semuanya ya. Pakai apa supaya pindah tuh kamu pakai apa? Gamel set-top box, Bu. Set-top box. Kamu pernah beli enggak? Berapa kalau kamu pernah beli itu dulu? Dulu awal-awal 250. 250 benar. Terus akhir-akhir sudah mulai murah belum? 100-an. Sekarang 150. 150 dapat ya. Iya. Jadi pada awal-awal itu juga Telkom, jadi Telkom kita tuh juga kayak mengadakan pengabdian masyarakat itu ya. Aku nyari ke anak-anak itu 250, kebetulan punya alumni yang jadi member di Trans TV. Itu bilang, "Bu, ini masih 250." Ya wis gin gak popo daripada kita nggak punya nggak oleh-oleh blas set-top box. Yo gak asik lah, masa waktunya pengabdian masyarakat gak ono oleh-oleh gitu ya. Makin kesini makin murah. Ya wis lah rezeki ini. Pada saat itu kita belinya segitu. Nah, setelah dirapikan itu sisanya ya bisa buat bangun klaster kayak gini nih. Nah, bangun kayak gini. Cuman lah ini nanti ada ceritanya. Perbedaannya kamu, Bu, ini klasternya kalau 4 ini berarti bandwidthnya besar-besar. Kalau 3 tambah besar lagi, kalau 7 tambah kecil lagi pembagiannya. Iya. Kecil-kecilnya buat apa? Kalau kecil-kecil. Nah, ternyata ketika kita berhubungan dengan yang namanya konsumen yang padat ya. Konsumen itu kalau jumlahnya banyak, di mana satu wilayah itu populasinya banyak dan hampir semuanya menggunakan seluler, ternyata kita untung kalau kita tuh membagi bandwidth-nya kecil-kecil. Semakin kecil semakin untung kita tuh. Karena apa? Berarti ngelayaninya semakin bagus daripada kita membaginya terlalu besar. Nah, sistem ini yang dianut oleh LTE ya. Kalau yang dianut oleh WiMAX, kamu kalau zaman dulu ini WiMAX itu jadi sejarah 3G sebelum masuk ke 4G itu ada perang dalam tanda petik ya, perang teknologi WiMAX atau LTE. Nah, perbedaannya di apa namanya model selnya. Kalau WiMAX itu satu selnya, satu bentuk kotak heksagonal ini, dia bisa mencakup 20 km jari-jarinya.
Bahkan kalau rural dia bisa klaim 50 km. Nah, sedangkan yang model LTE kalau kita bikin yang rural itu 10 km cuman itu wis istilahnya sudah bagus itu ya. Yang kecil-kecil yang di kota, yang di tempat rame, yang di tempat perbelanjaan yang full konsumen itu ya paling sekilo 2 kilo itu sudah bagus itu coverage areanya. Artinya apa? Setiap sekilo lagi ada pelayan baru, ada BTS baru, BTS-nya kecil-kecil. Tidak bisa gede pakai tower gitu ya, karena akhirnya ketika kita berkumpul dalam satu komunitas yang populasinya tinggi, kita lebih banyak indoor daripada outdoor. Terus yang outdoor gimana, Bu? Ya tetap harus ada lah. Nanti kalau enggak gimana kita mau apa istilahnya menyambungkan dengan yang lain. Tetap ada. Ini belum urusan indoor sama outdoor ya. Ini masih urusan klaster seperti ini. Ini ceritanya seperti itu. Nah, konsep ini apakah dipakai sampai sekarang? Iya. Apakah nanti kalau kita tuh menggunakan 5G masih seperti ini? Ya, seperti ini meskipun resiko interferen menjadi lebih sangat kecil sekali. Kok bisa Bu seperti ini ya? Memang itu towernya juga nggak diubah kan akhirnya? Ya kita pakai lah, masih kita pakai. Towernya sama. Kalau berubahnya drastis kan kita rugi bandar. Kamu harus bikin tower baru, harus ini ya rugi bandar namanya ya. Kita harus mempertimbangkan keuntungan. Itu menurut logika orang jualan. Kita masuk jualan rugi, walaupun jualan teknologi nggak mungkin kan. Oke, next slide, Van. Nah, ini kalau yang 3 ya, klasternya sekian gitu ya modelnya. Jadi kalau kamu lihat ini ya, 3 ini kayak ini loh, apa namanya, tari India yang tangannya banyak ini, apa namanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 tangan ya, ada apa namanya, ada panah ini ya. Jadi satu klaster ini disusun seperti ini. Kalau sambung menyambung untuk satu wilayah. Tapi ini versi cantik ya, versi ideal. Kalau versi yang origin ya nggak kayak gini lah. Pasti ada perubahan. Tapi ini gambarannya seperti ini gitu ya. Next. Nah itu versi yang lebih kecil lagi kan. Lebih kecil lagi. Jadi jaraknya bisa terlihat bahwa antara sesama B segitu jaraknya gitu dengan konsep klasternya isinya 7 penduduk, 7 sel. Nah, satu klaster 7 sel isinya. Next. Nah, di sini kalau sudah cerita-cerita tadi ya, saat merancang teknologi infrastruktur sistem seluler, interferen antara saluran yang berdekatan, jadi kemungkinan terjadinya interferensi antar tetangga tadi ya, dikurangi dengan mengalokasikan pita frekuensi atau saluran yang berbeda ke sel yang berdekatan. Jadi yang tadi itu kalau angkanya diubah-ubah ya dijauhin, antara B dengan B dijauhin gitu ya. Nah, ketika terjadi overlapping kan nggak mungkin langsung presisi gitu ya. Jadi ketika kita terjadi overlapping di border, kita nggak terjadi interferen. Nah, konsep overlapping di border atau di perbatasan itu digunakan untuk menjalankan yang kita sebut handover. Nah, kalau nggak ada overlapping, maka kita tidak bisa menjalankan dengan kata-kata smooth handover. Smooth handover itu ada masa di mana satu pelanggan atau satu user diservis oleh dua BTS, diservis oleh 2 BTS yang bisa melakukan apa namanya,
mengkoneksikan keduanya, mengkoneksikan antara sel 1 dengan sel 2. Dua-duanya sama-sama menservis. Nah, di saat itu berarti akan ditanyakan, umpama kalau kita ngomong secara program ya, kamu mau kemana nih gitu. Kalau kamu mau ke sel 1, maka sel 2 akan melepas servisnya karena ternyata mobilenya cenderung ke sel 1. Ketika di border ya, ketika di perbatasan. Ketika di perbatasan ternyata cenderung ke sel 2, maka sel 1 akan melepas servisnya. Itu cerita ketika kita melakukan handover pada saat kita berada pada perbatasan klaster di antara sel-sel yang berdekatan tadi. Next. Lanjutannya lagi. Mungkin ini terakhir ya, mungkin ini. Nah, ini cerita tadi lah. Oke, next lagi. Nah, ini ukuran sel. Ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang penting dalam melakukan serving atau melayani pelanggan. Paling populer adalah makrosel. Nah, makrosel ini diameternya 10 kilo yang tadi Bu Oki bilang. Rata digunakan di daerah rural. Rural itu adalah daerah yang jumlah penduduknya terbatas. Jumlah penduduk itu dalam arti konsumen ya, bukan jumlah orang. Jumlah penduduk HP-nya terbatas. Dan letaknya berjauhan. Mungkin kalau kita ngomong di tempat-tempat wisata yang memang lokasinya di luar kota, yang daerahnya pegunungan, kemudian daerahnya banyak lokasi peristirahatan itu ya, itu kan orangnya cuma ngumpul kecil-kecil gitu, tetapi jaraknya berbeda-bedanya agak signifikan. Itu kita bisa menservis dengan model makro. Nah, model makro kalau umpamanya di satu tempat itu kok tidak melayani dengan baik gitu ya, umpamanya taruh kata pas kalau kamu ke Taman Dayu, ini karena contoh yang dekat dengan Surabaya, Taman Dayu. Taman Dayu ketika kita lepas dari Surabaya pindah ke Pasuruan itu ya, boleh dibilang suasananya lebih berkurang daripada hiruk pikuknya lalu lintas sinyal di Surabaya. Maka servingnya bilang, oh ini kita kalau pakai yang kecil-kecil rugilah kita pakai makrosel namanya gitu ya. Tapi ketika khusus masuk Taman Dayu, khususon itu namanya, khusus pas hari libur atau hari-hari besar, maka ada mobil itu car ya, mobil yang bawa antena yang fungsinya melakukan support supaya orang-orang yang berada di Taman Dayu yang lagi wisata di situ itu sinyalnya jadi kuat. Jadi dia semacam repeater. Sehingga at this time pada waktu itu mendadak tidak lagi makrosel, tetapi sudah bisa menjadi mikrosel. Nah, mikrosel ini yang kemudian menjadi salah satu salah satu layanan yang memungkinkan kuat sinyalnya meskipun jumlah penduduknya itu tambah banyak, tambah padat karena orang berwisata di situ tumplek gitu ya, tumplek-blek gitu istilahnya. Tapi karena ada layanan baru yang kita sebut sebagai mobile repeater bergerak yang dibawa di mobil. Jadi kalau di Telkomsel itu ada mobil yang ada antennya gitu ya. Itu kalau pas dijumpai di mana ini? Kalau Bu Oki pernah menjumpainya ya di tempat-tempat wisata atau pas musim haji. Musim haji itu kalau di bandara itu seringkali terlihat mobil itu untuk mengakomodasi
membludaknya mungkin sinyal ya yang lagi apa istilahnya orang yang lagi berkomunikasi menggunakan seluler itu. Nah, mikrosel jaraknya 1 kilometer. Nah, ini mikrosel. Lah kalau pikosel itu lebih kecil dari 1 kilometer, berarti mungkin 500 meter gitu ya. Ini kalau kita melihat di mana nih pemakaiannya. Nah, ini ternyata di sekitar terowongan itu seperti itu membutuhkan sel yang lebih kecil lagi. Nah, sel itu selalu dikonotasikan dengan coverage area. Itu kalau supaya mudah. Next slide, Irfan. Makro, mikro, piko, dan apalagi nih, gitu ya. Kok piko sudah kecil berarti apalagi nih? Silakan next slide. Nah, ini gambarnya. Coverage area dari makrosel. Nah, makrosel itu kelihatan ya, yang hijau-hijau itu ada sekian banyak yang tercover. Itu namanya makro. Berapaan tadi? 10 km. Kemudian ada coverage area dari mikrosel. Mikrosel itu warnanya apa? Biru. 1 kilometeran. Yang tadi itu diinformasikan berapa nih 1 kilometer? Oh, berarti dia berada di dalam makrosel atau support makrosel. Sedangkan kalau pikosel itu berarti ada lagi di dalam makrosel. Oh, ternyata di daerah ini membutuhkan support yang lebih kecil lagi. Karena apa? Karena demand-nya atau permintaan uplink downlink sangat tinggi. Wah, itu harus disupport. Nah, disitulah kita bisa melakukan perubahan pada struktur sel. Nah, itu akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhannya di mana? Ya berarti berbasis pelanggan. Pelanggannya itu yang kemudian akan menjustifikasi apakah kita cukup dengan makro atau perlu ditambahi mikro atau bahkan kamu butuh BTS di dalam BTS lagi, berarti ini namanya pikosel gitu ya. Rasanya ini sudah lumayan ya, jam 9:10. Mungkin kita akhiri di ukuran sel ya untuk grup selanjutnya setelah ini ya, setelah cerita ini, grup selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri, ini apakah timnya Irfan masih stay tune ini? Timnya Irfan? Alhamdulillah masih stay, Bu. Masih ya? Alhamdulillah, terima kasih untuk personil tim 1 yang telah membantuku di perkuliahan yang pertama. Terima kasih Irfan akan share screen-nya. Terima kasih kembali. Aku penasaran deh. Kemarin yang itu Van, yang apa namanya whiteboard itu kelihatan pura yo, coba tak buka dulu ay. Jari ini mesti ada. Sudah kembali. Alhamdulillah. Dari kemarin penasaran ya. Oke, aku hide lagi untuk besok lah. Oke. Terima kasih atas kontribusi kalian. Kemudian semangat yang tetap bersamaku sampai akhir. Sebelum aku akhiri, mohon maaf lahir batin. Semoga kita dimudahkan untuk mempelajari apapun dan menjadi berkah dari ilmu kita ya. Akhirul kalam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Aku matiin ya mic-nya. Ibu.